Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu dosen, serta teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Suci Rahmadani dengan NIM 25016060 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel konseptual yang berjudul Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia sebagai instrumen peningkatan literasi dalam mewujudkan pendidikan berkualitas SDGs tujuan yang keempat. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan bagaimana pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi masyarakat sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya pada SDGs tujuan keempat, yaitu pendidikan berkualitas. Adapun agenda presentasi kita kali ini, yang pertama adalah pembahasan tentang latar belakang dan pertanyaan mendasar. Yang kedua ada tujuan penulisan artikel. Yang ketiga adalah keterkaitan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dengan SDGs. Yang keempat ada berbagai tantangan dan implementasinya. Yang kelima adalah pendekatan pembelajaran yang inovatif. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah simpulan beserta rekomendasi. Nah, slide selanjutnya adalah kita akan membahas yaitu latar belakang. Mengapa topik ini penting? Berdasarkan hasil PISA tahun 2022, skor literasi membaca siswa Indonesia hanya 359, sedangkan rata-rata negara OECD mencapai 476. Artinya, terdapat selisih sekitar 117 poin. Rendahnya literasi ini tidak hanya berdampak pada dunia pendidikan, tapi juga mempengaruhi produktivitas ekonomi, kualitas kesehatan masyarakat, kemampuan memahami informasi publik, bahkan pendapatan seseorang di masa depan. Oleh karena itu, peningkatan literasi menjadi investasi penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya yaitu pada daerah negara Indonesia. Nah, slide selanjutnya kita akan membahas yaitu SDGs dan pertanyaan mendasar. SDGs tujuan yang keempat ini berfokus pada pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan merata. Target yang paling berkaitan dengan penelitian ini adalah target 4.6, yaitu memastikan seluruh pemuda memiliki kemampuan literasi dan numerasi pada tahun 2030. Pertanyaan utama dalam artikel ini adalah bagaimana pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dapat menjadi instrumen peningkatan literasi sehingga mendukung tercapainya SDGs tujuan yang keempat. Bahasa Indonesia dipilih karena merupakan mata pelajaran wajib di seluruh jenjang pendidikan, sekaligus menjadi media utama dalam proses belajar. Nah, kita lanjut pada tujuan penulisan. Artikel ini memiliki 3 tujuan. Yang pertama ada menjelaskan hubungan antara pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dengan pencapaian SDGs. Yang kedua ada mengidentifikasi berbagai tantangan yang masih dihadapi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang ketiga ada memberikan rekomendasi berupa pendekatan pembelajaran yang lebih efektif berdasarkan teori dan hasil penelitian. Nah, lanjut yaitu kita slide berikutnya adalah pembahasan, yaitu keterkaitannya dengan SDGs. Ada 4 hubungan utama. Yang pertama adalah pembelajaran berbasis teks, membantu meningkatkan literasi fungsional, yaitu kemampuan memahami dan menggunakan informasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, yaitu menurut teori Stephen Krashen, sastra menyediakan masukan bahasa yang kaya sehingga dapat meningkatkan kemampuan berbahasa siswa. Yang ketiga, bahasa Indonesia menjadi alat pemersatu berbagai suku sehingga mendukung pemerataan akses pendidikan. Adapun hubungan yang keempat adalah pembelajaran sastra juga mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis, empati, dan kecerdasan emosional peserta didik. Nah, lanjut yaitu pada slide berikutnya ada landasan teoritis. Artikel ini menggunakan 4 teori utama. Adapun 4 teori utamanya yaitu yang pertama adalah teori Krashen, yaitu menjelaskan bahwa kemampuan bahasa berkembang melalui masukan yang tepat. Teori kedua yaitu teori Rosenblatt, yang menekankan bahwa makna sebuah teks muncul melalui interaksi antara pembaca dengan teks tersebut. Yang ketiga, menurut UNESCO, literasi tidak hanya berarti mampu membaca dan menulis, tetapi juga berpikir kritis, berkomunikasi, dan berpartisipasi dalam masyarakat. Keempat, yaitu ada teori Mahsun, yang menjadi dasar pembelajaran berbasis teks dalam kurikulum merdeka. Nah, next lanjut yaitu slide ke-8 yaitu tantangan implementasi. Masih terdapat 5 tantangan utama. Yang pertama yaitu adalah metode pembelajaran masih banyak menggunakan ceramah dan hafalan. Yang kedua, terdapat kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dengan daerah terpencil. Yang ketiga, minat baca peserta didik masih rendah. Yang keempat, masih terdapat kesenjangan kemampuan literasi digital. Yang kelima, sastra daerah belum dimanfaatkan secara optimal dalam pembelajaran. Adapun analisis tantangannya yaitu
Misalnya, menggunakan metode pembelajaran yang kurang menarik dan menyebabkan minat membaca turun. Yang minat baca yang rendah diperparah dengan kurangnya bahan bacaan yang berkualitas. Selain itu, perkembangan teknologi belum sepenuhnya diimbangi dengan kemampuan guru dalam memanfaatkan media digital. Karena itu, solusi yang diberikan harus bersifat menyeluruh, bukan hanya memperbaiki satu aspek saja. Nah, kemudian adalah pendekatan inovatif. Penulis menawarkan 5 solusi. Solusi yang pertama yaitu pembelajaran berbasis proyek digital. Solusi yang kedua, program membaca luas atau extensive reading. Yang ketiga, integrasi literasi digital dalam pembelajaran. Yang keempat, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan. Adapun solusi yang kelima yaitu penguatan gerakan literasi sekolah sehingga budaya membaca tumbuh di lingkungan sekolah. Nah, kemudian adalah implementasi. Agar pendekatan tersebut berhasil, implementasinya dilakukan secara bertahap. Yang pertama yaitu dimulai dari analisis kebutuhan sekolah, kemudian pelatihan guru, pelaksanaan program percontohan, hasil evaluasi, dan akhirnya diterapkan secara lebih luas. Melalui langkah ini diharapkan pembelajaran bahasa Indonesia menjadi lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, simpulan berdasarkan pembahasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia memiliki hubungan yang sangat erat dengan pencapaian SDGs tujuan. Yang keempat, yang kedua, berbagai tantangan yang ada harus diselesaikan secara bersama-sama. Yang ketiga, pendekatan pembelajaran yang inovatif terbukti mampu meningkatkan kualitas literasi. Keempat, keberhasilan peningkatan literasi merupakan tanggung jawab seluruh pihak, bukan hanya guru bahasa Indonesia. Kemudian saran. Penulis memberikan beberapa rekomendasi. Pemerintah perlu meningkatkan pemerataan guru dan fasilitas literasi. Guru perlu terus meningkatkan kompetensinya. Perguruan tinggi perlu memperkuat penelitian dan kerjasama dengan sekolah. Sedangkan keluarga harus membiasakan budaya membaca sejak usia dini. Nah, kemudian adalah kontribusi artikel. Artikel ini memberikan 3 kontribusi. Yang pertama, secara teoritis memperkuat kajian hubungan bahasa Indonesia dengan SDGs. Secara praktis, memberikan rekomendasi pembelajaran yang dapat diterapkan. Dan secara akademis, membuka peluang penelitian lanjutan mengenai literasi di Indonesia. Nah, kemudian adalah penutup. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Melalui pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, kita tidak hanya mengajarkan kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga membentuk generasi yang berpikir kritis, berkarakter, serta mampu menghadapi tantangan masa depan. Semoga materi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.